Di episode sebelumnya, Lindong pun hampir saja mendapatkan kunci rahasia kuno, akan tetapi muncul wanita cantik dengan dress code hijau itu yang jelas membuat mereka pun kini akan baku hantam. Wanita hijau di situ pun lalu berkata, "Adik kecil, jika kamu ingin bermain, maka kakak akan dengan senang hati menemanimu sampai akhir." Ia pun menembakkan pecuknya kepada Lindong. Lindong pun segera menangkis sabetan-sabetan itu dengan tombak buaya surgawinya. Lindong pun bertekad, ia akan melawan wanita hijau itu dengan sekuat tenaga. Boneka roh darah pun kini segera melakukan serangan. Saat wanita ini dan boneka roh darah sibuk dalam pertarungan yang sengit, Lindong juga berurusan dengan cambuk api dari wanita itu. Dalam pertarungan semacam ini, hati Lindong menjadi semakin berdegup kencang. Wanita ini tidak hanya bisa mendominasi dalam pertarungan melawan boneka darah, tapi secara bersamaan dia juga bisa mengendalikan cambuk api di sekitar Lindong dengan baik. Ini membuat Lindong kesulitan mengambil kunci kuno. Dan cambuk api ini jelas bukanlah cambuk biasa, karena ada udara panas yang menyelubungi cambuk api ini. Walau Lindong tidak bersentuhan langsung dengannya, tapi dia bisa merasakan kalau darahnya sekarang mendidih. Untungnya, dengan bantuan kekuatan simbol belahap yang luar biasa, cambuk itu bisa ditekan Lindong dengan paksa. Lindong pun di situ berkata, "Tidak mudah untuk mengalahkannya. Meski aku bukanlah tandinganmu, tetapi menggunakan pusaka roh tingkat bumi untuk mencoba menekanku, itu hanyalah hal mudah bagiku." Lindong pun segera mengeluarkan salah satu pusaka andalannya, yaitu puncak penjara berat, yaitu jurus pengengkang agung. "Tekan!" teriak Lindong. Batu itu pun segera menekan cambuk api dari wanita hijau itu. Begitu pengengkang agung keluar, kecepatan cambuk api yang tangkas langsung melambat. Kemudian Lindong memanfaatkan situasi itu untuk menyerang dan menyudutkan cambuk api. Melihat hal itu, wanita hijau pun menjadi terdiam. Dan ternyata diam-diam ia segera merayu Lindong. Wanita hijau pun mengeluarkan ilusi di mana ia memeluk Lindong dan berkata mesra kepada Lindong, "Adik manis, kamu memang sangat hebat. Maukah kamu menjadi pacar kesayangan kakak?" Lindong pun mulai gemetar, tapi Lindong pun segera menyadarkan dirinya sendiri. "Sial, kenapa aku malah membayangkan hal semacam itu sekarang? Jika sampai hatiku goyah oleh kata-katanya, maka kemungkinan aku akan benar-benar celaka. Abaikan dia, abaikan." Merasa rayuannya belum berhasil, wanita itu pun segera menjulurkan telapaknya dan berkata, "Telapak Giok Yin Yang." Dan keluar. Seketika telapak itu memukul boneka roh dengan keras. Lindong yang terkejut pun di situ berkata, telapak tangannya sangat kuat. Itu mungkin bahkan mampu melukai kultivator tingkat nirwana dengan serius. Untungnya, boneka roh darah tidak memiliki rasa sakit. Jadi serangan itu tidak mempengaruhi boneka roh darah untuk terus menyerang. Wanita hijau pun kini tampaknya mulai kerepotan dengan boneka roh darah yang tak bisa mati. Di situ ia berkata, "Ini adalah boneka zombie yang tak bisa mati. Sungguh merepotkan. Biasanya aku bahkan bisa menghancurkan boneka semacam ini menjadi berkeping-keping. Tapi aku hampir kehabisan waktu sekarang. Bila terus begini, cepat atau lambat, kunci rahasia kuno akan jatuh ke tangan anak itu." Wanita hijau itu pun kini mengambil sedikit darah dari jarinya, dan dia pun segera menembakkannya ke boneka roh darah untuk menyegel boneka itu. Seketika boneka roh darah pun tak bisa bergerak lagi. Hal itu membuat Lindong pun jadi panik. Gawat, dia bisa menyegel boneka roh darah. Sungguh merepotkan, ucapnya. Lindong pun dengan cepat segera meluncur untuk mengambil kunci rahasia kuno. Jelas wanita hijau pun tak tinggal diam. Ia pun segera menembakkan jurusnya lagi, yaitu telapak Giok Yin Yang-nya. Dan ia pun lanjut berkata, "Adik manis, kalau kamu mau menyerangku dengan trik ini, kamu tidak akan menang." Sementara itu Lindong pun tampaknya sudah memegang kunci itu. Akan tetapi Lindong pun kini tak bisa menghindari lagi tembakan telapak tangan Giok Yin Yang dari wanita itu. Lindong pun disitu hanya bisa menatap jurus itu dengan pasrah dan berkata, "Sial, aku tidak bisa menghindarinya." Apa dia benar-benar mengeluarkan jurus pamukasnya? Dan keluar. Tiba-tiba saja ekor Xiaoyan pun dengan cepat muncul dan menangkis serangan jurus telapak yang kuat itu. Dan benar saja, karena saat ini Xiaoyan dan Xiaode muncul tepat waktu dan membantu Lindong. Xiaode pun dengan cepat berkata, "Lindong, tuangkan kekuatan Yuan ke dalam kunci rahasia kuno. Selama kau mengendalikan kunci rahasia kuno, kau bisa mengusir wanita ini secara paksa."
Mendengar hal itu, Lindong pun segera mengalirkan energi yuannya ke kunci itu. Dan benar saja, pandangan Lindong pun seketika berubah menjadi sebuah ruangan kendali. Lindong menjadi terkejut dan berkata, "Wow, keren sekali. Tampaknya aku memiliki kendali mutlak atas ruangan ini." Lindong pun kini jadi senang, sementara wanita hijau itu pun menjadi pucat dan panik. Di situ ia pun berkata, "Kunci rahasia kuno, mungkin dia tahu cara menggunakannya." Ia pun kini mengeluarkan jurus rayuan gombalnya lagi. Dengan ilusi yang mempesona, ia pun merayu Lindong. "Adik manis, tidak bisakah kau berbelas kasih padaku?" Akan tetapi Lindong pun tak semudah itu dirayu dan berkata, "Aduh, bagaimana ya? Jika aku tidak kejam, mungkin akulah orang yang akan ditendang keluar dari sini." Seketika kunci kuno itu pun menyala, dan dari langit kini muncul sinar yang mengarah ke wanita hijau. Wanita hijau itu pun lalu berkata, "Namamu Lindong kan? Baiklah, kali ini kakak mengaku kalah darimu. Meski kau telah mendapatkan kunci rahasia kuno, kamu jangan merasa senang dulu. Kakak akan menunggumu di luar. Lalu, jika kau masih sangat lemah, jangan salahkan kakak jika bersikap kejam. Ingatlah nama kakak ini, Mu Hongling. Dan juga ingat bahwa kau tidak akan memiliki keberuntungan seperti ini di lain waktu." Dan setelah mengatakan itu, wanita hijau itu pun seketika menghilang. Lindong menjadi bernapas lega dan berkata, "Akhirnya dia pergi juga. Wanita itu cukup sulit juga untuk dihadapi." Dan kini segel yang mengikat boneka roh pun mulai lepas. Lindong pun berkata, "Sebenarnya dari mana dia berasal? Bahkan boneka roh darah sekalipun tidak bisa menghentikannya." Meskipun Mu Hongling ini cantik dan bicaranya lembut, tapi kekuatan serta kemampuannya berada di atas Chenmu dan yang lainnya. Tetapi semakin banyak wanita seperti itu, maka akan semakin sulit. Jika aku sampai menyinggung perasaannya hari ini, aku tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya di masa depan. Xiude lalu berkata, "Hehe, aku khawatir pria biasa tidak akan bisa menaklukkan wanita itu." Lindong pun menyahut, "Sudahlah, lagi pula kita telah mendapatkan hartanya. Saatnya kita pergi dari sini." Xiude pun langsung mencak-mencak dan berkata, "Pergi? Siapa yang tahu jika kita keluar sekarang, Chenmu dan bahkan Mu Hongling mungkin masih menunggu di aula sana. Apa kau mau cari mati?" Lindong pun menyahut, "Tapi kita tidak bisa bersembunyi di sini selamanya kan?" Xiude pun berkata lagi, "Dasar bodoh, bukankah kau mendapatkan power Fuling itu? Kebetulan di sini aman. Jadi kau bisa menyerap kekuatan Fuling itu untuk menerobos ke tingkat Master Tianfu. Dengan begitu, bukankah kau tidak perlu takut lagi pada Chenmu dan yang lainnya?" Lindong menjawab, "Benar juga." Lindong segera mengeluarkan pohon Fuling di tangannya. Lindong pun berkata, "Wah, sungguh energi yang kuat. Rasanya seperti berada di pemandian air panas saja, seperti yang diharapkan dari pohon Fuling." Xiude pun di situ lalu berkata, "Pohon Fuling ini memang secara alami sangat sulit untuk diserap dan disempurnakan. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir jika kau memiliki simbol kuno pelahap. Lalu untuk masalah kau berhasil atau tidak menembus ke tingkat Master Tianfu setelah menyerapnya, itu mungkin tergantung pada dirimu sendiri." Lindong pun menilai kalau Xiude benar-benar santai. Lindong mungkin juga mengeluarkan Xiuyan, dan setelah teman-temannya berada di sampingnya, Lindong pun berkata, "Nantikah orang yang dapat diandalkan untuk melindungiku, aku bisa merasa lebih tenang." Kekuatan pohon Fuling pindah ke dahi Lindong. Simbol kuno pelahap tiba-tiba melompat keluar dari ubun-ubun Lindong. Setelah mengapung di atas kepala, itu berubah menjadi lubang hitam yang semakin melebar, kemudian mengelilingi kekuatan pohon Fuling secara langsung. Kekuatan pohon Fuling berubah menjadi energi hijau yang kemudian ditelan oleh lubang hitam dengan brutal. Setelah pemurnian, energi itu akhirnya mengalir dari dahi Lindong menuju ke seluruh tubuh nirwana miliknya. Awalnya, ada kekacauan di dalam tubuh nirwana. Untungnya ada simbol pelahap kuno yang mengendalikan semuanya. Bila diperhatikan, sebelum penyerapan itu penuh dengan kekacauan, seperti dunia yang belum dibuka. Namun dengan masuknya energi hijau, perubahan akhirnya terjadi. Kekacauan perlahan mereda, seolah-olah langit dan bumi mulai terpisah dan yin dan yang pun terlahir. Lindong juga menyadari perubahan drastis di dalam tubuh nirwananya. Walau dia sangat senang, tetapi dia juga sangat berhati-hati. Jika dia ingin benar-benar memasuki Master Tianfu,
Dia harus bisa memecahkan kekacauan dalam tubuhnya dan menciptakan sebuah dunia kecil yang baru. Bersama dengan kekuatan alam, kekuatan langit dan bumi kemungkinan dapat dimobilisasi sehingga kekuatan tak terbatas dapat digunakan. Saat Lindong sedang menciptakan dunia kecil itu, Xiaode dan Xiaoyan juga menunggu dengan tenang. Meski begitu, bukanlah hal yang mudah untuk ingin melakukannya. Semua ini harus dilakukan dengan perlahan-lahan dan teliti. Akan tetapi, kini terdengar patung mayat itu berkata, tubuh bocah ini, aku harus mendapatkannya. Seminggu kemudian, terlihat Lindong pun masih melakukan kultivasi, sedangkan Xiaode pun bermain-main dengan Xiaoyan. Xiaode di situ berkata, harimau tolol, ayo main game. Jika kau berhasil menangkapku di dimensi ini, maka aku akan memberimu hadiah. Bagaimana menurutmu? Tampaknya akan butuh waktu bagi Lindong untuk sadar. Bagaimanapun, dia tidak hanya bisa melewatkan waktunya seperti ini. Sementara itu, patung mayat pun diam-diam berkata, saat mereka lengah, aku pasti akan. Xiaode pun masih asyik main kejar-kejaran bersama Xiaoyan. Tapi tiba-tiba saja Xiaoyan pun tak sengaja menginjak patung mayat hingga ambruk. Xiaode pun berkata, dasar harimau bodoh, kau sangat kasar. Kau kadang merobohkan tulang belulang itu. Di dalam malam kunci kuno rahasia itu, Lindong telah menghabiskan 1 bulan dan 3 hari untuk membangun alam semesta kecil di dahinya. Selama waktu ini, energi pohon Fuling secara bertahap diserap oleh Lindong. Xiaode pun menghentikan main-mainnya dengan Xiaoyan dan ia pun mulai memperhatikan Lindong dan berkata di dalam hati, apakah Lindong hampir selesai menyerap energinya? Tapi alam semesta kecil di dahinya belum sepenuhnya terbangun. Sepertinya untuk menerobos ke tahap master simbol surgawi, apakah akan tertunda sekali lagi? Lindong pun kini mulai sadar dan ia pun mengatakan kalau ia hampir saja menerobos. Tapi tiba-tiba saja tubuh mayat di belakang Lindong pun meledak. Lalu dari situ muncul sekelebat cahaya ungu yang dengan cepat melesat masuk ke dahi Lindong. Seketika hal itu membuat Xiaode dan Lindong pun sangat kaget. Xiaode pun kini melihat kalau tubuh patung mayat itu sudah hancur dan ia pun berkata, cahaya ungu barusan adalah tanda dari sisa jiwa orang itu. Sepertinya ledakan energi kehidupan ketika Lindong menyerap pohon Fuling telah mengaktifkan tanda spiritual yang mencoba untuk mengambil kendali tubuh Lindong. Melihat Lindong yang saat ini masih terdiam saja seperti patung, membuat Xiaoyan pun jadi gelisah dan meraung-raung. Akan tetapi Lindong pun masih terdiam dan tatapan matanya kosong. Karena ternyata saat ini Lindong dibawa ke alam spiritualnya, di mana saat ini Lindong terkejut melihat pusaran jiwa gelap. Ia pun berkata, ada apa ini sebenarnya? Ini mengadu kekacauan di dalam dahiku. Apa dia mencoba menghancurkan jiwaku? Dan jiwa gelap dari mayat tadi mulai berkata, serahkan tubuhmu padaku. Aku akan memberikan kekuatan tak terbatas. Lindong menjadi kesal dan berteriak, dari mana orang ini berasal? Nyalah. Jiwa itu pun berkata lagi, kau bahkan memiliki simbol pelahat kuno. Tapi kau tidak bisa menggunakannya dengan benar karena kau masih terlalu lemah. Setelah aku mengambil alih tubuhmu, kau akan menjalani kehidupan yang terhormat. Bagi Lindong, cahaya ungu itu tidak terlalu kuat. Itu hanya teknik untuk mengubah energi mental. Tapi itu masih berada di level yang lebih tinggi darinya. Meskipun dia mempunyai simbol kuno pelahat, dia hanya bisa mempertahankan diri di tempat dia berada. Jiwa gelap itu lalu berkata, nah, suatu kehormatan untukmu bahwa aku tertarik pada tubuhmu. Jika kau masih berani melawanku, aku akan menghancurkan jiwamu sepenuhnya dan membuatmu menghilang dari dunia ini. Lindong pun tak gentar dan dengan tegas ia berkata, menghancurkan? Apa yang kau pikirkan? Kau seharusnya tetap mati. Dan tiba-tiba saja kini muncul monster raksasa yang mengerikan. Monster itu lalu berkata, kau berani untuk bertingkah di depan Xiaode yang hebat ini? Kau pikir aku benar-benar tidak bisa berurusan denganmu? Lindong pun tidak berkata, Xiaode? Sepertinya itu adalah bentuk sebenarnya dari Xiaode si Little Martin. Jiwa gelap itu pun seketika menjadi ketakutan dan berkata, iblis kuno Martin? Martin pun lalu berkata lagi, makhluk tanpa mata, kau bahkan tak bisa mati dengan tenang. Kau hanyalah jejak sisa energi mental. Namun kau berani main-main ya. Tapi karena kau sudah di sini, jangan harap kau bisa pergi.
Xiao pun lalu menembakkan kekuatan energi ungu dari kebasan kedua sayapnya. Tembakan itu jelas membuat jiwa leluhur itu kewalahan. Lindong pun sekarang baru tahu kalau itu adalah jiwa mayat penjaga kunci kuno. Dan ia pun berkata, ternyata itu mayat itu. Itu benar-benar kau. Aku hampir jadi korban orang mati. Sial. Akan tetapi jiwa itu pun masih tak menyerah dan mengatakan, Iblis kuno Martin, kau hanya dalam bentuk spiritualmu. Jika aku berhasil hidup kembali, aku pasti bisa menghidupkanmu juga. Apa gunanya membela bocah yang tak dikenal? Xiao pun balas berkata, aku sudah mengikuti bocah ini begitu lama, namun aku tidak pernah punya pikiran seperti itu. Beraninya kau, orang asing melakukan ini di depanku. Mati saja kau. Xiao pun kini lanjut menyempurkan kekuatannya dari mulutnya. Sedangkan Lindong pun hanya melongo melihat adu mulut mereka berdua. Tembakan Xiao kali ini begitu kuat, dan kali ini tembakan itu benar-benar memusnahkan jiwa itu. Xiao pun lanjut berkata, jangan main-main lagi. Sekarang kau sudah mati. Beristirahatlah dengan tenang. Xiao pun berubah lagi menjadi kucing dan berkata, Lindong, lahap semua energi mentalnya agar kau segera meningkat ke tahap master simbol surgawi. Lindong pun dengan semangat segera menyerap energi mental ungu itu. Kota yang suasana yang sedikit berbeda dari biasanya. Menara terbesar di jantung kota awalnya dikuasai oleh Ling Yun dan Kekaisaran Great Yuan. Tapi sekarang mereka semua mundur. Hal itu karena menara itu sekarang dikuasai oleh pihak yang lebih kuat, yaitu Kekaisaran Jurang Iblis. Terdengar orang-orang di jalanan kota berkata, apa kau sudah mendengarnya? Kekaisaran Jurang Iblis telah menangkap seorang dari salah satu dari 3 kekaisaran lainnya. Dikatakan bahwa Lindong yang berjuang dengan mereka di lembah Batu Guntur telah mendapatkan kunci kuno misterius, tapi dia malah menghilang. Kekaisaran Jurang Iblis juga sangat tercela. Mereka menggunakan cara seperti ini untuk memaksa Lindong muncul. Tapi Lindong juga tidak bodoh. Kehebatan Kekaisaran Iblis Jurang terlihat jelas bagi semua orang. Apa dia berani menghadapi Kekaisaran Jurang Iblis sendirian? Ya, tapi itu sangat disayangkan untuk Moti dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jika Lindong tidak muncul, mereka tidak akan mungkin lepas dengan mudah. Aduh, kota yang tidak lagi aman. Sepertinya kita harus mencari tempat lain. Pada saat ini, Moti dan yang lainnya sedang menatap Kekaisaran Jurang Iblis dari dalam sangkar besi. Kebencian yang belum terselesaikan berputar di mata mereka bertiga. Lipan, seseorang yang berada di tahap nirwana, memiliki status yang cukup di hierarki Kekaisaran Jurang Iblis. Kebenciannya pada Lindong mendorong keinginannya untuk membalas dendam padanya, tapi dia bahkan tidak bisa menangkap bayangannya sejauh ini. Selama periode yang berlangsung selama sebulan, Lipan menyiksa Moti dan teman-temannya. Dengan berbagai cara, dia mencoba untuk memaksa Lindong agar keluar. Yang dia asumsikan, Lindong sedang bersembunyi di dalam kegelapan. Tapi sejauh ini Lindong belum juga muncul. Lipan pun di situ lalu berkata, Lindong, ini semua temanmu. Jika kau tidak datang dan menyelamatkan mereka, reputasimu pasti akan hancur nantinya. Kau menikmati harta itu sendiri, sementara teman-temanmu malah menderita. Kau pasti akan disalahkan oleh semua orang. Lipan pun lalu menatap Moti dan berkata, Moti, jangan menatapku dengan kebencian seperti itu. Yang seharusnya kau benci bukanlah aku dong. Seharusnya kasih pengecut Lindong itu. Gara-gara dia kalian semua jadi menderita. Udah hal itu Moti pun dia tak bisa menahan kekesalannya dan berteriak, kurang ajar, jangan biarkan aku memiliki kesempatan atau aku akan merobek tubuhmu dengan mulutku. Lipan pun tampak mulai merilis kekuatan di tangannya dan berkata, sepertinya temperamen bulutmu belum membaik sama sekali dalam sebulan terakhir ini. Apakah aku memang terlalu baik? Dan mau strak. Lipan pun menyabetkan kekuatannya untuk menganiaya teman-teman Moti lagi di situ. Moti pun tampak murka. Ia pun mengarang dan berkata, sialan, seorang datanglah dan bunuh keparat ini. Tapi sayang sekali seberapa besar amarah dari Moti, saat ini ia tak bisa melakukan apa-apa. Karena memang saat ini Moti dan teman-temannya dikurung di kurungan besi yang besar dan kuat di halaman Kekaisaran. Orang-orang yang melihatnya pun hanya bisa miris melihat kekejaman dari Lipan.
Akan tetapi Lipan pun hanya senyum-senyum dan tampaknya ia sangat menikmati semua ini. Dia pun juga ngekek-ngekek sambil berjoget ria sambil berkata, keputusasaan, kepedihan, ketakutan, kesakitan. Itu semua adalah ekspresi favoritku. Liu Yona melihatnya pun jadi sangat kesal dengan Lipan dan ia ingin meluapkan emosinya. Tapi Lindsay pun segera menenangkannya. Ia disitu berkata, lupakan saja, tidak ada gunanya. Jika kita tidak dekat dengan tahap nirwana, kita pasti akan berada di dalam kurungan itu juga. Moti pun menghela nafasnya dan berkata, baiklah, aku akan meninggalkan kota yang bersama orang-orangku besok. Aku akan segera berusaha untuk segera naik ke tahap nirwana. Orang-orang pun di situ juga hanya bisa berkata, kita sebaiknya tidak membuat kontak mata. Sungguh Lipan adalah pria yang menakutkan. Dan kini Lipan pun berkata, Moti, kesabaranku sudah habis. Mulai besok, aku akan membunuh salah satu dari kalian setiap hari sampai Lindung muncul. Kalian lebih baik mulai berdoa agar dia segera datang untuk menyelamatkan kalian. Jika tidak, maka kurang besi ini adalah tempat di mana kalian akan menghabiskan saat-saat terakhir kalian. Moti pun kini mulai tenang dan dia pun berkata, Lipan, kau benar-benar bodoh. Lindong, jika dia benar-benar muncul, percayalah, kau akan mendapatkan balasan 100 kali lipat dari yang kami terima. Lipan pun juga terkejut dengan perkataan Moti itu. Tatapannya pun mulai menajam dan berkata, karena kau bersikeras menjadi begitu tidak sopan, kita akan mulai sekarang. Lipan pun kini mulai merilis tombak jaya di tangannya. Jelas hal itu membuat orang-orang ketakutan. Dia akan mulai membunuh, ucap mereka dalam hati. Dan maufet. Lipan pun kini melemparkan tombaknya dengan kuat ke arah Moti. Moti pun hanya bisa pasrah. Akan tetapi ia masih mempunyai keyakinan yang berkata, tunggu saja, dasar keparat. Tombak Lipan pun mengucuk deras dan tiba-tiba saja tombak itu seketika berhenti di depan wajah Moti dan keluar. Tak disangka tombak itu meledak sebelum benar-benar menghantam wajah Moti. Jelas hal itu sangat mengagetkan Moti karena di depannya ini akhirnya muncul seorang pahlawan yang sangat dinantikan. Dengan mata yang terbelalak, Moti pun berkata, Lindong, kau muncul. Kau akan menjadi mangsa buruan kekaisaran jurang iblis. Dan cerita pun bersambung.